Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai saja ya, supaya waktunya tidak terbuang. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diaktifkan kameranya. Baru ada 9 orang, sambil menunggu yang lain nggak apa-apa, kita mulai aja. Kameranya. Oke, layar saya terlihat ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang uji chi-square. Karima ada ya? Yang laporan UTS-nya sudah belum? Ada Miss. Udah sih Miss. Untuk linknya gimana ya Miss ya? Maksudnya biar sekalian gitu Miss. Oh iya, saya janjikan akan bikin link ya. Kan bikin link Google Form ya, kalau nggak salah ya. Oke. Habis ini deh ya, habis ini atau ntar sore. Terus untuk nge-review latar belakang yang sudah dituliskan dalam manuskrip, nanti silakan di-share oleh tiap-tiap kelompok ya. Saya juga mau minta tolong di-upload supaya saya bisa cek. Tapi hari ini kita bahas chi-square dulu aja. Bentar ya. Udah pada sholat kan? Ya. Maaf ya, saya majuin setengah jam, soalnya nanti jam 2 ada kegiatan lain. Jadi nanti kita break dulu, kemudian kita lanjut lagi jam setengah 4 ya. Oke. Semuanya kan sudah punya buku ini ya. Oke. Cukup jelas terlihat di layar. Sekarang kita mau membahas tentang analisis hubungan kategorik dengan kategorik. Saya sedikit refresh dulu deh yang beberapa waktu lalu kita pelajari. Kalau kita mau menguji sebuah hubungan antara dua variabel yang variabel dependennya ada bersifat numerik dan variabel independennya bersifat kategorik, kita bisa menggunakan uji apa? Dewi? Halo Dewi? Iya Miss, uji ANOVA bukan? Uji ANOVA. Uji ANOVA ya Miss. Syaratnya apa kalau uji ANOVA? Variabel dependennya numerik. Kemudian variabel independennya kategori. Kemudian ada syarat khusus nggak kalau buat ANOVA? Datanya harus berdistribusi normal ya Miss. Datanya harus berdistribusi normal itu untuk variabel yang numerik atau yang kategori?
Yang numerik ya, Miss. Numerik. Oke. Terus kalau yang kategorik syaratnya apa kalau kita mau pakai uji ANOVA? Fahira, ada Fahira nggak? Ada, Miss. Fahira, kalau uji ANOVA syarat variabel independennya seperti apa, Fahira? Lebih dari 2 kelompok bukan, Miss? Oke, harus lebih dari 2 kelompok ya, harus lebih dari 2 kelompok. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau melakukan uji hubungan 2 variabel atau uji perbedaan min gitu ya. Ada 2 variabel. Yang variabel dependennya adalah numerik, kemudian variabel independennya adalah kategorik. Kategoriknya 2 kategori ya. Uji apa yang bisa kita pakai? Zalma. Uji T, Miss. Uji T. Uji T ada berapa macam? Zalma? Ada 2, dependen sama inde. Independen sama independen. Oke, syarat general dari uji T apa ya, Zahro? Zahro. Halo Zahro, dengar suara saya? Fani. Semuanya kali, Miss. Fani ya? Ya, Miss. Syarat general dari uji T apa? Syarat awal dari uji T apa? Tadi variabel independennya Kak numerik, dependennya kategorik, terus datanya berdistribusi normal. Datanya berdistribusi normal, kemudian terdiri dari 2 kategori. Oke, jadi data yang numeriknya harus terdistribusi normal. Bedanya uji T dependen dengan independen apa, Shelly? Shell? Bedanya dependen dengan independen apa? Halo? Shelly mendengar? Ya, bedanya apa dependen dengan independen? Uji T dependen dengan uji T independen. Kalau uji dependen itu apa sih namanya, ada itunya ya, ada pre-test proses gitu, Miss. Ada pre-test post-test, kemudian kalau independen independen itu Puspa, boleh disempurnakan Puspa? Iya, Miss. Kalau yang uji T independen itu kelompoknya yang dibandingkannya berbeda. Terus kalau dependen orang yang sama diujinya 2 kali sebelum dan sesudah. Oke, itu ya. Jadi kelompok atau subjek dalam studinya yang dilihat ya, sama atau berbeda yang dibandingkan. Oke, nah sekarang kita mau lanjut tentang analisis hubungan kategorik dengan numerik. Kategorik dengan kategorik. Nah, di sini sudah jelas di judul ya bahwa yang akan kita lakukan adalah uji kategorik dengan kategorik. Saya yakin banyak dari kalian ada yang sudah pernah melakukan uji ini kan, tetapi tidak tahu apakah prinsip-prinsipnya dipegang teguh atau tidak gitu. Tahu asal aja gitu ya. Nah, jadi kategori ini tidak saya jelaskan lagi karena kita sudah belajar skala sebelumnya ya. Nah, kemudian karena kita ingin membandingkan 2 variabel yang bersifat kategorik, artinya sudah dikelompokkan oleh peneliti gitu. Nah, berbeda dengan
analisis uji T atau uji ANOVA yang kita dapat melihat perbedaan nilai rata-rata atau mean, kalau di uji chi-square yang kita bedakan, yang kita lihat adalah perbedaan proporsi ya. Jadi yang perlu kalian ingat-ingat dan bedakan ya, yang diuji dan dilihat dalam uji chi-square adalah perbedaan proporsi. Nah, variabel independennya bisa 2 atau lebih kategorinya ya. Jadi kategorinya bisa 2 atau lebih, tapi memang nanti dalam analisisnya tampilannya akan berbeda. Ya, tampilannya akan berbeda. Oke. Nih ya, yang perlu diingat-ingat, yang dilihat adalah perbedaan proporsi. Proporsi kelompok A dengan kelompok B. Gitu. Ya, ini dicontohin, ini kayaknya nggak perlu saya jelasin lagi ya. Harusnya sih kalian sudah paham. Nah, tujuannya tadi untuk melihat perbedaan proporsi yang seringkali kita tuliskan dalam persentase. Nah, kalau anak EPIT kayaknya sudah di awal saya sudah jelaskan berapa sih jumlah sampel yang boleh kita tuliskan dalam persen ya. Kalau misalnya sampelnya hanya 10, boleh nggak ditulis dalam persentase? Tidak boleh ya, karena terlalu sedikit ya. Ya, jumlah sampel yang diperbolehkan ditulis dalam persen itu biasanya jumlahnya harus menengah dan banyak gitu. Yang didefinisikan menengah atau cukup itu sekitar 30 ke atas, 50. Nah, itu sudah boleh dipersenkan, tapi kurang dari itu tidak boleh dipersenkan ya, karena seolah-olah kalau kita persenkan itu akan menutupi berapa sih jumlah sampel kita gitu. Kadang-kadang peneliti itu bersembunyi di balik angka persentase. Sebenarnya sampel yang dia teliti itu kurang gitu ya, dan sedikit jumlahnya. Tapi saat dia menyajikan data, dia menyajikan dalam bentuk persentase supaya nggak ketahuan berapa jumlah sampelnya, dan itu tidak boleh. Walaupun trik itu suka dipakai sama peneliti ya, itu tidak boleh, dan kita harus tahu kapan persentase itu boleh disajikan, kapan tidak boleh. Nah, kalau misalnya nggak boleh disajikan, terus gimana dong? Nah, proporsi ini biasanya kan dalam satuan desimal. Kalau jumlah sampelnya terlalu sedikit, 10, 20, ya disebutkan aja angka mutlaknya berapa gitu. Misalnya 5 dari 12 orang, misalnya ya udah sebut aja kayak gitu. Nggak usah disebutin persentasenya gitu ya. Tuh, nah tujuannya tadi melihat perbedaan proporsi atau persentase. Nah, prinsip dasarnya ya, yang kita bandingkan dalam uji chi-square adalah frekuensi yang observed dengan expected. Observe sama expected dibandingkan. Nah, ini proses pengujian chi-square. Jadi yang observe yang mana, yang expected yang mana kalau dalam tabel 2x2? Nih. Ini kan rumusnya nih. Nih E itu adalah nilai expected ya. Nah, ini expected. Nilai A, B, C, D. Nih, tabel 2x2 ya. Biasanya ini outcome ya di sini ya. Ya. Ini outcome. Ya, ini. Kemudian ini pajanan. Biasanya kan gitu ya. Saya kasih biru. Nah, ini yang kuning outcome, ini pajanan, ya kan? Nah, dalam tabulasi silang seperti ini bisa dimunculkan dalam analisis chi-square, baik variabel yang dibirukan ini, variabel independennya terdiri atas 2 kategori atau lebih, bisa selama variabel dependennya hanya 2 kategori. Ingat ya, hanya 2 kategori. Jadi, keterbatasan uji chi-square dia tidak bisa melihat hasil tabulasi silang jika variabel dependennya ya, variabel yang menjadi variabel utama kita ya,
variabel dependent, selain variabel dependent apa sih? Variabel terikat. Nah, itu lebih dari 2 kategori itu nggak bisa. Jadi waktu itu sempat ada tuh angkatan berapa ya, tahun lalu kalau nggak salah pengen menguji hubungan tapi variabel dependentnya dia itu status gizi balita. Ya, jadi ada gizi kurang, ada gizi baik, ada gizi lebih gitu ya. Nah, kan ada 3 kategori itu. Gizi lebihnya dia tidak kelompokan lagi, karena kan kalau balita 3 itu yang paling utama. Kalau dia mau mengelompokkan menjadi 3 itu, maka bisa nggak pakai chi-square? Status gizi, jadi faktor yang berhubungan dengan status gizi balita. Jadi status gizinya itu menjadi variabel dependent. Kira-kira bisa tidak pakai chi-square? Gizi kurang, gizi baik, gizi lebih. Saya tanya nih nggak ada yang jawab, bisa nggak pakai chi-square? Bisa, Miss, tapi cara baca tabelnya nanti tergantung. Kan itu nggak 2 kali 2 ya jadinya tabelnya. Jadi pakai yang Fisher exact kalau nggak salah. Saya lagi ngomongin dependentnya nih. Oh, dependentnya. Kan tadi nih yang kuningnya nih. Kuningnya ada 3 nih. Gizi kurang, gizi baik, sama gizi lebih. Kira-kira? Nggak bisa, Miss. Nggak bisa ya. Kalau tadi yang Amira, ini variabel independen Amira. Kalau independennya di sebelah kiri, independennya ada 3, ya 3 kategori, ini masih bisa. Ya, tapi kalau dependennya 3 kategori, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Nah, dulu saya terdistrak karena baru dibagi kelompok presentasi. Sebentar ya. Oke, kemudian di sini yang perlu kalian pahami bahwa A, B, C, dan D adalah nilai yang diobservasi. Ya, nilai yang diobservasi itu artinya sejumlah apa yang kita survei gitu ya, sejumlah apa yang kita survei. Nah, sedangkan nilai ekspektasi atau nilai harapan dari masing-masing sel, nah ini sel nih, A ini sel, ini B ini sel. Jangan warna biru deh. Saya ganti warnanya ya. Terus C ini sel gitu kan. Nah, dari masing-masing sel ini ya, dari masing-masing sel ini nilai ekspektasinya adalah total baris dikali total kolom dibagi jumlah keseluruhan data. Total baris itu mana sih? Ini ya. Total baris A tambah B. Nih, jadi di bawah sini ya. Nih. Untuk mencari nilai ekspektasi sel A, ya, maka ekspektasi A adalah A ditambah B. Misalnya hipertensi dengan tidak hipertensi, kemudian merokok dengan tidak merokok gitu ya, misalnya ya. Nah, di sini dia merokok, dia tidak merokok. Maka yang A itu adalah yang merokok dan dia hipertensi gitu kan. Ya. Ntar ada yang baru masuk ya. Oke. Nah, caranya adalah mencari jumlah nilai ekspektasinya adalah A ditambah B, jumlah yang merokok dan dia hipertensi ditambah yang merokok dan tidak hipertensi dikali
A ditambah C. Jumlah yang merokok dan dia hipertensi, dan jumlah yang tidak merokok dan dia hipertensi juga. Lalu dibagi dengan N. N itu adalah N yang ada di A. Ya, N yang ada di A berapa? Lalu keluarlah nilai expected-nya. Jadi masing-masing sel di sini punya nilai expected. Gitu, ya. Nah, kemudian untuk keluar nilai chi-square-nya dengan rumus sekian, ya. N total dalam kurung A dikali D dikurang B kali C pangkat 2 dibagi. Nah, A plus C ditambah plus B plus D dikali A plus B ditambah C dikali C plus D. Ini rumus untuk nilai chi-square-nya. Dulu kayaknya kalau di EPID deskriptif atau di EPID inferensial, kok EPID di biostat inferensial harusnya kalian pernah praktek manual nih ngitung nilai chi-square ya nggak? Di semester 1 atau semester 2 gitu ya. Ini dulu harusnya udah dapat. Nah, uji chi-square ya sangat baik untuk tabel dengan degree of freedom yang besar. Nah, kalau untuk tabel 2x2, degree of freedom-nya adalah 1, sebaiknya dilakukan uji chi-square yang sudah dikoreksi. Jadi yang dilihat nanti hasil p-value-nya adalah pakai yang corrected ya. Yet corrected. Nanti kita akan lihat untuk pilihan p-value yang bisa diambil. Nah, uji chi-square ini ada keterbatasan. Nah, enaknya pakai aplikasi, kita nggak perlu ngitung nilai expected yang secara manual dari setiap sel, ya. Tapi kayak di SPSS, dia udah nunjukin expected-nya memenuhi atau tidak, karena chi-square ini punya keterbatasan. Nah, karena ada 4 sel yang harus diisi, sel itu kotak-kotak tadi ya, A, B, C, D itu yang harus diisi, maka masing-masing sel tidak boleh terlampaui kecil. Nih, nggak boleh terlalu kecil jumlah selnya, jumlah angka yang ada di dalam sel tersebut. Kalau sangat kecil, maka penggunaan uji ini kurang tepat. Jadi, teman-teman kalau mau pakai uji chi-square, yakinlah bahwa jumlah sampelnya cukup. Ya, kalau jumlah sampelnya 30 dibagi 4 itu kecil banget, ya kan? Makanya kenapa kalau mau uji bivariat, kemudian mau pakai chi-square, ya jumlahnya harus di atas 50, kadang-kadang 70 aja masih suka ada nilai expected yang kurang dari 5, gitu, ya. Nah, keterbatasan uji chi-square ini apa? Yang pertama, tidak boleh ada sel yang punya nilai expected kurang dari 1. Nggak boleh sama sekali dari 4-4-nya. Tidak boleh ada nilai expected yang kurang dari 1. Gitu. Nanti biasanya di bawah tabel. Jangan, Dek, nanti kena mata kamu, Nak. Taruh aja, taruh. Nah, kalau misalnya ada nilai expected kurang dari 5, itu masih diperbolehkan, tapi tidak boleh lebih dari 20% dari jumlah sel. Kalau 20% dari jumlah sel berarti berapa? Kita nggak perlu ngitung manual, intinya nanti hasil SPSS akan menunjukkan, ya. Akan menunjukkan dalam praktik, kita akan lihat nanti. Nah, kalau ada keterbatasan tersebut, kalau misalnya dia tadi bukan 2x2, terus ada nilai expected-nya yang kurang dari 5, atau bahkan yang kurang dari 1, maka frekuensi di dalam sel atau jumlah sampel yang ada di setiap kotak tadi harus diperbesar. Cara memperbesarnya ada dua macam. Salah satunya dengan menambah jumlah sampel. Kalau kita tetap kekeh, kita mau bikin kategorinya banyak gitu ya. Misalnya tingkat pendidikan tuh kita mau bikin misalnya hipertensi dengan tingkat pendidikan, misalnya tingkat pendidikan tuh kita mau bikin tingkat pendidikannya yang tidak sekolah, kemudian SD, SMP, SMA, perguruan tinggi misalnya ya. Misalnya itu ada berapa tuh? Tidak sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ada 5 kategori misalnya. Tapi sampel kita cuma 50 misalnya ya. Nah,
itu kan yakin pasti ada sel yang nilai expected-nya kurang dari 5 atau bahkan kurang dari 1 gitu kan. Apalagi kalau surveinya di perkotaan, ternyata nggak ada loh ya, nggak sekolah gitu kan. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menambah jumlah sampel, atau yang kedua, kita bisa menggabungkan kategori tadi yang banyak itu, kita bikin 2 atau kita bikin 3. Gitu ya. Kategorinya dibikin 2 atau dibikin 3. Ya, sehingga nanti kita perlu membuat definisi lagi untuk cut-off point-nya gitu. Misalnya pendidikannya dikelompokkan menjadi rendah dan tinggi saja. Misalnya yang tidak sekolah sama SD, SMP mungkin dianggap pendidikannya masih rendah. Misalnya kayak gitu. Kemudian yang sekolah SMA dan perguruan tinggi dianggap tinggi gitu ya. Pendidikan tinggi misalnya ya. Nah, itu bisa kita lihat seperti itu. Ya, bisa kita lihat seperti itu. Atau bisa kita akali seperti itu. Jadi, yang perlu diingat-ingat begitu. Kadang-kadang ada mahasiswa yang ngotot gitu ya, ngotot pengen pakai kategorinya tapi jumlah sampelnya sedikit. Dan ini juga berpengaruh terhadap nilai p-value nantinya. Nah, terus kalau misalnya keterbatasan itu terjadi pada tabel 2x2, ya, maka misalnya udah dibikin 2x2 nih, tapi ternyata di 2x2 itu masih ada nilai sel yang nilai expected-nya kurang dari 5 gitu, ya. Nah, maka yang dilihat p-value-nya adalah uji Fisher. Nanti detailnya ada di bawahnya. Kayak gitu. Nah, kemudian nilai di dalam uji chi-square itu dia punya satu kelebihan, bisa memunculkan kekuatan hubungan. Walaupun ini masih bersifat crude atau kasar ya. Nanti teman-teman kalau udah belajar multivariabel atau uji multivariat, itu kita punya 2 istilah yang namanya crude odds ratio atau crude risiko relatif relative risk. Ada yang adjusted. Ya, adjusted itu kalau kita sudah melakukan analisis multivariabel. Jadi sebenarnya kalau yang di uji bivariat, semua OR yang keluar atau semua RR yang keluar atau semua prevalence odds ratio yang keluar misalnya itu semuanya adalah crude, kasar gitu ya. Kenapa kasar? Karena kita hanya berasumsi hanya satu faktor yang mempengaruhi suatu kondisi kesehatan tertentu. Nah, odds ratio atau risiko relatif yang keluar dalam uji chi-square kita bisa ambil tergantung kita pakai desainnya apa. Ya, kita tergantung kita pakai desainnya apa. Jadi kalau derajat hubungannya, kalau misalnya desainnya kita adalah cohort, maka kita bisa pakai risiko relatif. Jadi nanti di tabel akan keluar 2, yang atas adalah risiko relatif, yang bawah adalah odds ratio. Ya, tergantung desain studi kita. Nah, kalau desain studi kita cross sectional ataupun case control, jadi sebenarnya odds ratio ini paling ideal dipakai untuk case control ya teman-teman. Ya, cross sectional itu tidak seharusnya memakai odds ratio sebenarnya, ya. Sebenarnya tidak seharusnya memakai odds ratio, tapi diperbolehkan pakai odds ratio untuk desain studi cross sectional untuk kasus yang prevalensinya tinggi. Ya, untuk kasus yang prevalensinya tinggi kita boleh pakai odds ratio. Begitu. Nah, kemudian jangan lupa untuk pengkodaan variabel, ya. Kalau di sini dimintanya apa sih? Independen kelompok berisiko diberi kode 1, kode rendah untuk yang tidak berisiko. Volume expose. Oh. Intinya dia posisinya ada di sini ya. outcome sama apa namanya? Pajanan. Jangan ditutup. Tuh, tidak bisa ditutup. Kenapa? Karena patah sayang. Apanya? Ininya nih pengaitnya patah. Dan dulu. Pengkodaan saya kira teman-teman sudah
sudah ini ya, sudah bisa. Intinya sih harus konsisten. Kalau kita coding yang rendah itu 0 itu yang berisiko, maka 0 itu outcome gitu. Kalau kita yang berisiko itu 1, kalau kita pakai coding 0 sama 1 ya, kalau yang berisiko itu 1, maka outcome-nya juga 1. Jangan salah coding gitu. Intinya gitu prinsipnya ya. Prinsipnya begitu. Ini contoh, kayaknya udah. Nah, nanti kita akan praktik setelah ini, cumannya saya mau jelasin yang ini dulu. Ya, nah ini. Uji chi-square yang perlu, kayaknya tadi si Amira juga udah jelasin, cuman ini lebih kepada kondisi tabel 2x2 gitu ya. Tabel 2x2 atau 2x3 atau 3x3 dan lain-lain. P-value-nya kita bisa lihat di mana. Karena nanti chi-square akan mengeluarkan beberapa nilai dan itu kita harus pilih salah satunya gitu ya. Nah, kalau misalnya di tabel 2x2 itu dijumpai ada nilai expected yang kurang dari 5, maka yang kita pakai adalah uji Fisher-Eksak kayak tadi ya, yang tadi udah dijelasin di atas. Jadi lihat dulu ada nggak yang kurang dari 5. Dan biasanya si chi-square ini ngasih tahu berapa sel sih yang kurang dari 5 atau berapa persen sih yang kurang dari 5 nilai expected-nya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak ada yang nilai expected-nya kurang dari 5, maka kita pakainya yang continuity correction. Kadang-kadang ada yang muncul A, ada yang muncul B. Intinya adalah continuity correction. Tadi tabel 2x2 itu corrected gitu ya, corrected. Jadi yang kita lihat adalah yang continuity correction. Nah, kalau misalnya tabelnya 3x3, 2x2 dan lain-lain, terus maka yang kita lihat p-value-nya adalah di Pearson chi-square ya, di Pearson chi-square itu. Jadi biasanya kalau pakai Pearson itu nilai odds ratio-nya nggak keluar ya, nilai odds ratio-nya nggak keluar gitu. Nah, likelihood ratio sama linear by linear association digunakan untuk keperluan lebih spesifik kalau kita melakukan analisis stratifikasi. Tapi teman-teman nggak sampai sana ya, ini levelnya S2 analisis stratifikasi. Atau kalau mau melihat hubungan linear dua variabel kategorik tapi jarang digunakan. Kalau stratifikasi masih sering dipakai gitu. Cuman stratifikasi biasanya dipakainya juga kalau udah multivariat gitu ya. Kemudian sekarang kita mau praktik. Siapa yang mau share screen? SPSS-nya sudah dibukakah? Atau ada yang mau tanya dulu? Ya, sambil share screen silahkan kalau ada yang mau tanya tentang prinsip dasar chi-square. Sudah cukup jelas penjelasan saya? Atau mengantuk? Oke. Sudah terlihat di layar siapa Okarima. Nah, kita mau uji chi-square, kalau diminta dalam buku tuh percobaannya pakai status pekerjaan dengan menyusui ibu ya. Silakan Karima didemokan bagaimana uji chi-square. Kayaknya sudah pada hafal nih kalau chi-square. Analyze, descriptive statistik, kemudian oke, row itu dependent apa independent? Independent. Independent. Column Dependent. dependent. Jadi status kerjanya di row dan di kolom adalah status menyusuinya.
Kemudian apalagi yang mau kita lihat? Coba di eksak. Kita pakai chi-square. RIS-nya biar keluar pakai RIS ya. Oke. RIS itu apa? Buat munculin apa sih? OR, Miss. OR atau RR. Oke. Kemudian percentage-nya tadi udah dicentang. Pakai percentage nggak? Udah ya. Based on row. Nah, ini teman-teman tolong di sel ini penting sekali. Kalau kita percentage-nya by row, tadi coba digeser ke kanan, cross tab cell display-nya digeser ke kanan. Bisa nggak digeser ke kanan? Nah, ini prinsipnya sama yang ini nih. Row, status pekerjaan ibu, ini adalah variabel apa kalau row tadi? Independen kan? Karena kita mau melihat pajanan, ya kan? Ya kan? Nah, kalau percentage-nya kita sajikan dalam row, artinya desain studi kita apa? Kalau sudut pandangnya pajanan. Desain studi kita apa kalau sudut pandangnya pajanan? Kita melihat dari pajanannya nih. Kerja nggak kerja dengan status menyusui. Desain studinya apa? Cross-sectional. Oke. Jadi, kalau dicentang bagian row-nya, artinya kita desain studi kita adalah cross-sectional atau cohort. Ya, karena melihat dari sudut pandang pajanan sehingga persentasenya nanti akan muncul berdasarkan pajanan. Gitu. Nah, kalau desain studi kita case control, percentage yang dicentang itu yang kolom. Ya. Jadi nanti totalannya ke bawah bukan ke kanan. Kalau row dia totalannya ke kanan. Kalau kolom yang kita centang sebagai percentage itu totalannya ke bawah. Kenapa? Ini sudut pandang kasus kontrol terlihat atau melihat dari kondisi kasus dan kondisi kontrol. Jadi yang dilihat outcome-nya. Jadi nanti jangan sampai salah, apalagi yang desainnya case control. Ya, pernah ada yang konsul sama saya, bukan bimbingan saya tentunya. Setelah sidang itu ditanya sama penguji. Karena ternyata dia menyajikan tabel chi-square-nya salah. Ngikutin aja. Kan kalau di buku pedoman mah yang dicentang row kan. Jadi ngikutin aja kayak gini gitu bikin tabelnya. Tahu-taunya diprotes sama pengujinya karena dia case control. Diminta dibuat totalan persentase ke bawah, bukan ke kanan. Ya, berdasarkan kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi yang dicentang kolomnya. Ingat ya, jadi saat kamu nyentang-nyentang nih jangan ngasal checklist aja gitu loh. Tapi tahu kenapa sih, tujuannya apa sih gitu ya. Tutup. Tutup Karima. Di continue maksud saya. Terus apa lagi yang perlu? Itu aja. Coba kita lihat. Outputnya belum kelihatan. Outputnya belum ada, Karima. Sebentar ya, saya. Belum terlihat ya, Miss? Mana? Ini sudah terlihat? Udah. Oke. Nah, di sini kalau kalian lihat tadi kita bikin persentasenya by row ya, jadi dia ke kanan kan? Ke kanan ya. Nah, ini ada tulisan, kita lihat dulu ada sel yang kurang dari 5 enggak? Ternyata 0%. Sel ya, have expected count less than 5. Minimum expected count is 12. Jadi aman ya. Aman. Yang mana Miss? Yang ini Miss ya? Yang bawah, yang chi-square test. Oh, oke.
Sehingga lihat p-value-nya yang mana nih? Pakai Pearson, pakai continuity, likelihood, Fisher, linear, yang mana? Mega, kita pakai yang mana Mega? Continuity correction, Miss. Kenapa? Karena tabelnya 2x2, terus hasil dari nilai ekspektasinya ada, Miss. Oke. Ada? Nggak ada maksudnya. Nggak ada. Nggak ada yang kurang dari 5. 5. Jadi pakainya itu, maka p-value-nya berapa? P-value-nya berapa? P-value-nya 0,011. 0,011. Putri, signifikan nggak? Kak 0 ditolak diterima. Enggak. Nggak signifikan. Iya. Kak 0 ditolak apa diterima? Saya bingung, tiba-tiba ngeblank. Oh, 0,01 ya, Miss. Ada hubungan berarti. 0,01. Kak 0 ditolak apa diterima? Di Kak 0-nya apa kalau kayak gini? ada hubungan bukan sih, Miss? Ada perbedaan berarti maksudnya. Ada? Nol ditolak. H0 ditolak. Ya, H0 Ada ditolak. perbedaan. Ada perbedaan. Nih Antara- konsep H0 sama HA udah tahu kan ya? Nanti kan Udah. nanti bikin hipotesis. Suka Nah, ketukar-tukar, Iya, Miss. tapi saya lupa. ada perbedaan Antara proporsi. Oke. Ada perbedaan proporsi. Kan yang dilihat uji proporsi kan? Iya. iya, Nah, ada perbedaan proporsi antara proporsi apa? pekerja Proporsi satu pemberian ASI eksklusif, ya enggak? Ada ibu yang bekerja dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, ya. Ibu yang bekerja ASI eksklusifnya 68%. Yang ibu yang bekerja, tidak eksklusif, sorry tadi ya. Karena outcome kita kan hal yang bersifat negatif ya. Ibu yang bekerja cenderung lebih banyak yang tidak memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang tidak bekerja, gitu ya. Nah, tabel 2x2-nya juga teman-teman mesti perhatikan kalau kita salah coding saat proses input dan coding data di awal, itu bisa berpengaruh terhadap posisi di tabel 2x2 ini yang atas nih. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat risk estimate-nya. Risk estimate-nya. Nah, risk estimate-nya yang dilihat yang mana? Risk estimate-nya yang mana? Odds ratio. Odds ratio. OR-nya berapa? 5,4 ini. 5,4. Kemudian dengan confidence interval 1,627 dengan 16,357. Oke. Sekarang silahkan dibuatkan tabel dan dituliskan interpretasinya. Masing-masing boleh menuliskan interpretasi di kolom chat. Ya, jadi Karima bisa bantu bikin tabelnya di layar, tabel penyajian data yang rapihnya. Kemudian yang lain bikin interpretasi versi masing-masing di kolom chat. Oke, silakan.
Eksklusif Karima. Pakai F. Nah. Interpretasinya mana? Oke, baru Nia. Saya baru mau tanya. Nia udah muncul. Delapan ibu tidak menyusui. 18 ibu menyusui tapi tidak bekerja. Didapatkan pi. Nah, oke. Silakan yang lain. Yang lain mana nih interpretasinya? Oke, Amira. Hubungan antara status pekerjaan dengan eksklusif terlihat bahwa 68% ibu bekerja yang tidak menyusui secara eksklusif.
Oke. Zulfa. Kok Cina square sih, Zulfa? Hasil uji chi-square. Nah, dibaca sama Zulfa yang menyusui ya. OR-nya 5,4, ibu tidak bekerja, memiliki odds 5,46 kali lebih tinggi untuk menyusui secara eksklusif. Oke. Sudah? Ada yang mau coba lagi? Fania, tabel 1 diperoleh sebanyak. Kenapa? Gigi. Kumur. Ayo kita main, Kak. Ada perbedaan proporsi perilaku menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dan ibu tidak bekerja. Oke. Oke, dia ngomongnya peluang ya. Oke. Nah. Ayo kita main. Karima stuck di situ. Oke. Gini teman-teman. Saat ini sangat variatif ya interpretasinya dan jarang sekali ada penguji yang membaca secara detail interpretasi kalian. Ya. Biasanya terpatok dari kalau sidang skripsi ya, dari presentasi. Ya, dari presentasi. Saat presentasi kamu bacanya gimana? Kadang ada yang buru-buru juga karena kepanjangan di latar belakang misalnya ya, saat presentasi hasil di bagian tabel diinterpretasi ya dia interpretasi seadanya. Tadi itu mobil siapa? Kita tahu sayang. Itu. Coba lihat di depan. Takut. Bentar. Nah, yang pertama saat interpretasi ya, kita mau melihat dulu tujuan studi sama kerangka konsep. Judulnya apa? Misalnya faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi misalnya ya. Misalnya. Berarti pemberian ASI eksklusif itu kan sesuatu yang bersifat positif atau negatif? Positif. Ya kan? Kalau di tabel 2x2 eksklusifnya di mana? Kok di stop, Karima? Jangan di stop, Karima. Kepencet. Oh, kepencet. Kalau di tabel 2x2 harusnya
kalau judulnya seperti itu, yang ada di dalam tabel menyusui eksklusifnya di mana? Di sebelah kanan apa di sebelah kiri? Kan di sini kan tidak eksklusif dulu, terusnya eksklusif gitu ya. Karima mungkin bisa bantuin arahin kursornya supaya kita tangkap apa yang saya maksud. Ini digedein aja dulu apa namanya. Nah, view-nya dinaikin dikit, oke. Menyusui tidak eksklusif dengan eksklusif. Di sini kan posisinya eksklusif di sebelah kiri gitu kan. Tidak eksklusif sebelah kiri, eksklusif sebelah kanan. Kalau judulnya faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui eksklusif, maka eksklusifnya harusnya adanya di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri kan? Ya, terus codingnya yang pekerjaan bekerja, tidak bekerja, atas apa bawah? Tidak bekerjanya. Di atas. Kalau misalnya ternyata dia terlanjur coding seperti ini, lalu dapat analisisnya hasilnya seperti ini, maka interpretasinya harus sesuai dengan tujuan studi. Oke? Tujuan studi kamu dependennya apa? Di dalam kerangka konsep, dependennya apa? Dependennya yang mau disorot yang tidak eksklusif atau eksklusifnya? Kayak mahasiswa saya tahun lalu tentang ketidaklengkapan imunisasi dasar, ya. Jadi pertama dia tulis judul tentang kelengkapan imunisasi dasar. Kemudian ternyata yang di situ statusnya kategorinya tidak lengkap dan lengkap. Maka judulnya berubah menjadi ketidaklengkapan imunisasi dasar. Kalau faktor yang berhubungan dengan hipertensi, jelas. Hipertensi itu suatu penyakit, gitu kan? Jadi hipertensi dengan tidak hipertensi, gitu kan? Yang dibaca adalah kelompok yang hipertensinya. Kumur sayang, kumur. Sama nenek dulu apa? Sama nenek dulu. Ya lupa kan ngomong apa tadi. Diinterupsi terus. Tadi sampai mana ya? Ini saat kita nulis OR juga desimalnya disepakati sendiri gitu ya, konsisten. Mau pakai berapa desimal? Kalau mau pakai 1 desimal silahkan, confident intervalnya juga 1 desimal gitu ya. Kalau misalnya 2 desimal, confident intervalnya juga 2 desimal. Kalau p-value semuanya ditulis digitnya ya. Elsa baru join. Oke, saya lupa tadi jelasin apa sih. Tujuan ya, tadi kayak ini yang agak-agak rancu tuh kayak status menyusui. Menyusui itu masalahnya kan di tidak eksklusifnya kan. Yang mau kita lihat apanya, eksklusifnya atau tidak eksklusifnya. Kalau taruhlah tabel kayak gini ya nggak masalah sih. Kamu mau bacanya yang mana? Yang sebelah kiri apa yang sebelah kanan? Gitu. Lihat tujuannya. Ada hubungan antara apa? Memberikan ASI eksklusif. Berarti eksklusifnya yang dibaca. Gitu ya. Eksklusifnya yang dibaca. Kalau misalnya yang tidak bertujuan untuk faktor yang mempengaruhi pemberian ASI non eksklusif misalnya, itu kan suatu masalah ya. Maka pemberian yang non eksklusifnya yang dibaca. Jadi saat interpretasi bagaimana? Proporsi. Kalau kita sudut pandangnya yang non eksklusif, faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI non eksklusif. Artinya gitu kan? Ya, karena kalau yang non eksklusif itu kan suatu masalah kesehatan. Ya, kalau yang eksklusif kan menjadi perilaku yang sudah baik kan? Biasanya kan yang buruk dulu baru yang baik ya. Yang mau kita lihat kan masalah kesehatannya, kecuali pendekatan kita adalah positive deviance. Jadi ibu yang bekerja
Dan ingat desain studi kita. Desain studi kita apa? Cross-sectional. Sudut pandang kita adalah pajanan. Jadi yang kita bandingkan adalah yang bekerja dengan yang tidak bekerja. Oke. Jadi ibu yang bekerja terdapat 68% dari ibu yang bekerja menyusui secara non-eksklusif. Dan ibu yang tidak bekerja 28%-nya menyusui secara non-eksklusif. Oke? Ya, seperti itu. Kemudian dilihat p-value-nya 0,011 artinya ada perbedaan yang bermakna, ada perbedaan yang signifikan, ada perbedaan proporsi antara pemberian ASI eksklusif pada ibu yang bekerja dengan ibu yang tidak bekerja. Kemudian ketika kita baca OR-nya, odds ratio ya 5,4 ini apa yang mau dibandingkan? Yang tidak eksklusif apa yang eksklusif? Odds pada ibu yang bekerja 5,4 kali lebih tinggi dibandingkan pada ibu yang tidak bekerja untuk memberikan ASI secara non-eksklusif. Gitu. Jadi baca odds-nya juga tergantung sama tujuan dan kerangka konsep studi gitu ya. Outcome kita apa nih outcome-nya? Outcome-nya bersifat positif atau negatif gitu. Ya. Jangan dibalik. Misalnya ibu yang tidak bekerja memiliki odds 5,4 kali lebih tinggi untuk memberikan ASI eksklusif dibandingkan ibu yang bekerja. Padahal tujuan studi kita atau kerangka konsep kita tidak seperti itu. Itu cara baca odds. Kemudian tadi ada yang menuliskan odds itu sebagai peluang. Ya, kalau kita mau menerjemahkan odds sebagai peluang, rumusnya adalah sebagai berikut. Sebentar ya, saya share. Tadi dulu. Siapa tuh yang baru masuk? Ausha. Sebentar. Nah, peluang itu adalah probability, ya, probabilitas. Nah, rumus probabilitas itu apa? Rumus probabilitas adalah, jadi kalau odds itu bukan risiko ya. Kalau teman-teman lihat rumus odds ratio itu kan apa sih AD per BC ya? Tapi kan awalnya bukan AD per BC kan? Ya, konsep dasar EPIT-nya nih yang perlu diperkuat. Nah, ini saya bisa nge-share apa aja ya di sini ya. Tadi dulu deh. Nge-share. Kayaknya bisa nge-share blank sheet nggak sih? Layar saya nge-freeze aja sebentar. Cara interpretasi OR. Sebentar ya, nge-freeze nih. Iya, Miss. Saya nggak bisa ngetik apa-apa. Bentar. Saya pakai PowerPoint nih gitu. Ini kan interpretasi kalian bermacam-macam nih, bervariasi karena emang kita nggak tahu kan tujuan studinya apa kan, judul studinya apa, kerangka konsepnya kayak gimana gitu ya. Nah, saya mau share jendela. Kelihatan jendela saya? Kelihatan jendela saya. Kelihatan PPT yang saya share? Terlihat nih. Kekuatan hubungan. Kalau asosiasi, kalau p-value cuma melihat apakah ada asosiasi atau tidak, kalau melihat seberapa kuat hubungannya, itu kita pakai kekuatan hubungan. Kekuatan hubungan dalam satu studi dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk, ya.
Kalau desain studinya cross sectional. Tadi makan caca lagi kan? Makan caca lagi. Kamu udah bilang makan caca banyak-banyak begitu tuh. Bentar, laptop saya panas ternyata. Ganjelnya gimana? Bentar ya. Nah, kalau cohort dia pakai risiko relatif ya. Kalau case control dia pakai odds ratio. Ya. Kalau misalnya cross sectional biasanya dia pakai prevalence ratio ya, atau boleh juga pakai OR. Nah, prevalence ratio atau OR. Kalau yang di chi-square yang muncul adalah odds ratio-nya, ya kan? Di sini pakai risiko relatif, di sini OR. Nah, relative risk ya. Nah, untuk desain studi case control atau cross sectional yang memakai OR, itu interpretasi OR dulu tuh saya juga interpretasinya bacanya risiko gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat di sini nggak ada kata-kata risikonya dalam singkatan OR ya. Odds ratio itu adalah odds. OR itu adalah odds dari odds. Ini kalau dijelasin bisa satu sesi sendiri gitu ya. Nah, odds dari odds ini ketika diterjemahkan dalam interpretasi awam disebutkan odds saja ya. Atau boleh dalam kata peluang probabilitas. Nah, rumus probabilitas dalam odds rumusnya adalah ini ya. Odds dibagi satu dikurang layar saya kelihatan nggak sih? Terlihat, Miss. Kok Elsa? Di layar saya ada Elsa soalnya. Elsa channel, apa saya ngepin Elsa ya? Coba. Oh iya, saya ngepin Elsa. Jadi di layar saya wajahnya Elsa gede banget. Ternyata saya pin wajahnya Elsa. Bentar. Oh, itu jadi gelap ya, bentar ya. Sorry. Ini bukan dikurang tapi ditambah. 1 ditambah odds. Jadi probabilitas itu kita bisa sebut sebagai peluang. Saya kasih contoh. Contoh ya. Tadi OR-nya adalah 5,4 ya. 5,4 kan? 5,46. 5,5 lah ya. Ya. OR-nya 5,5. Maka probabilitasnya berarti 5,5 gitu ya, dibagi 1 ditambah 5,5 sama dengan 5,5 dibagi 6,5 berapa? 5,5 dibagi 0,5 0,8
benar ya. 0,846. 0,846. Kemudian kita kali 100%. Karena ngomongin probabilitas atau peluang itu kan dari 0 sampai 1 ya. Dari 0 sampai 1 kan. Maka probabilitasnya, jadi kalau misalkan kamu mau nyebutin peluang, mungkin boleh diganti aja pakai istilah probabilitas gitu ya. Karena ini rumus baku probabilitas. Probabilitasnya adalah 84,6%. Jadi kalau kamu bilang peluang, jangan sebut odds-nya lagi. Kalau kamu nyebutnya odds, ratio, odds, maka bacanya yang 5,5 ini. Ya. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai kata-kata peluang, jadi orang akan lebih kebayang gitu bahwa ternyata ibu yang bekerja itu memiliki peluang 84,6% lebih tinggi daripada ibu yang tidak bekerja untuk tidak memberikan ASI secara eksklusif. Gitu ya. Kayak gitu. Jadi cara membaca peluang seperti ini. Kemudian kalau kebalikannya, kita mencari odds ratio dari peluang, maka atau dari probabilitas, maka kebalikannya probabilitas dibagi 1 dikurang probabilitas. Itulah odds ratio-nya. Jadi masih keliru kalau kita membaca odds ratio sebagai risiko. Ya. Kalau RR ini baru risiko. Ya. Relatif risk ini baru risiko. Punya risiko berapa kali lebih besar. Kalau ngomongnya berapa kali lebih besar. Jadi odds ya odds ratio ya odds gitu ya. Kemudian kalau lebih mudah dipahami oleh orang awamnya ya terjemahkan saja dalam probabilitas. Ini rumus probabilitas seperti ini. Ini saya dapat dari S2, S3 seperti ini ya. Ada yang mau tanya tentang cara menginterpretasi? Ingat yang mau dibandingkan, lihat dulu dependen kita, outcome-nya apa? Oke? Outcome-nya apa? Kalau penyakit sudah jelas. Kalau perilaku, merokok tidak merokok, merokok jelas jadi outcome. Maka yang dibandingkan probabilitas untuk merokoknya pada dua kelompok pajanan dengan tidak terpajan gitu kan. Menyusui, tidak menyusui, eksklusif, yang dilihat, yang mau kita lihat apa yang probabilitas untuk apa? Untuk tidak eksklusif gitu kan. Maka dengan harapan apa? Harapannya adalah nanti di bagian rekomendasi atau saran bisa keluar tuh bagi ibu bekerja. Gimana caranya supaya si ibu bekerja ini bisa menyusui secara eksklusif sehingga muncul alternatif-alternatif seperti pompa ASI gitu ya. Ada teknik penyimpanan ASI dengan dibekukan gitu kan. Jadi walaupun si ibu sedang tidak bersama bayinya, dia tetap bisa memberikan ASI secara eksklusif walaupun melalui media yang lain gitu ya. Kayak gitu. Tuh, itulah pentingnya sudut pandang mana kita membaca hasil statistik. Ya. Otaknya di kita. SPSS hanya mesin. Saya selalu mengulang itu ya. Jadi teman-teman harus bisa memberdayakan angka-angka yang muncul di dalam hasil output tadi. Kira-kira begitu. Ada yang mau tanya dulu? Ada pertanyaan kah dari apa yang sudah dijabarkan? Jadi coba sekarang saya mau coba secara lisan aja siapa yang mau menginterpretasi hasil yang tadi. Kakak jangan begitu apakah?
Silakan yang mau mencoba. Yang belum saya panggil. Ismi Atun. Yuk, coba interpretasikan tabel yang tadi. Karima di share screen aja Karima yang tadi. Ya, Miss, baik. Ismi, ada nggak? Ismi Atun. Halo. Ya, silakan interpretasi Ismi. Ya, jadi dari hasil analisis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa sebanyak 32% ibu yang bekerja menyusui secara eksklusif. Kemudian yang tidak bekerja secara eksklusif sebanyak 72%. Sedangkan ibu yang bekerja tidak menyusui sebanyak 68%. Ismi, tadi nyimak penjelasan saya nggak, Mi? Nyimak penjelasan saya nggak, Ismi? Nyimak nih. Jadi yang dibaca yang mana? Nah, dibaca yang mana? Kolomnya yang dibaca yang mana? Yang mana Ismi? Ayo, saya tunggu sampai bisa ya. Ayo Ismi. PPL, Miss. Kolom yang eksklusif, Miss. Kolom yang eksklusif. Coba diulang. Berarti outcome-nya eksklusif ya. Oke. Iya. Jadi bahwa hubungan status pekerja dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh sebanyak 8 atau 32% ibu yang bekerja menyusui bayi secara eksklusif dan ibu yang tidak bekerja menyusui eksklusif sebanyak 18 atau 72,0%. Gitu, Miss. Kalau eksklusif, kamu bacanya yang mana dulu berarti? Yang tidak bekerja dulu apa yang bekerja dulu? Bekerja dulu apa tidak bekerja dulu? Yang dibaca. Yang tidak bekerja. Coba diulang. Jadi dari hasil analis hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui eksklusif diperoleh bahwa ada
yang tidak bekerja menyusui ada sebanyak 72,0%. Dan yang bekerja menyusui sebanyak 32,0%. P-value-nya? P-value-nya 0,01111, maka disimpulkan ada perbedaan proporsi. Antara proporsi apa? Antara ibu yang tidak bekerja sama ibu yang bekerja. Proporsi apa? Proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu yang tidak bekerja dan ibu yang bekerja. Oke. Kemudian OR-nya? Dari analisis diperoleh nilai OR 5,464 yang artinya ibu tidak bekerja mempunyai resiko lebih tinggi untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja. Ismi, dengar penjelasan saya nggak, Ismi? Coba satu lagi, saya coba. Makanya saya tuh sanksi ya kalau kalian pada matiin kamera, nggak tahu nyimak apa enggak gitu loh. Nur Ramadan. Iya, Miss. Coba Nur Ramadan. Diulang interpretasinya Nur Ramadan. Iya, Miss. Pada tabel 1 diperoleh bahwa sebanyak 8 atau 32% ibu yang bekerja menyusui secara eksklusif, terus sedangkan terdapat 18 atau 72% ibu yang tidak bekerja menyusui secara eksklusif. Terus hasil uji statistik diperoleh nilai P sama dengan 0,11, maka dapat disimpulkan ada perbedaan proporsi kejadian menyusui eksklusif antara ibu tidak bekerja dengan ibu yang bekerja. Ada hubungan yang signifikan antara pekerjaan dengan perilaku menyusui. Nah, dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR sama dengan 5,464, artinya ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja. Mau dibaca peluang atau mau dibaca apa? Tadi dari yang diinterpretasikan oleh Nur Ramadan, yang pertama, saat outcome kita adalah eksklusifnya, hal yang bersifat positif gitu ya, maka yang perlu diinterpretasi pertama kali adalah yang tidak bekerja dulu. Oke? Ya, jadi kamu kan bacanya bekerja dulu. Ya, yang diinterpretasikan tidak bekerja dulu. Ibu yang tidak bekerja dan menyusui secara eksklusif sebanyak 72%, sedangkan ibu yang bekerja dan menyusui secara eksklusif sebanyak 32%. Ya kan, tadi pembacaan atau interpretasi tentang p-value-nya sudah oke, tapi saat interpretasi OR-nya coba diulang lagi deh. OR-nya saja. Baca OR gimana? Oh, OR. Ya, Miss. Kan dari hasil analisis diperoleh nilai OR itu 5,464. Nah, artinya itu ibu tidak bekerja mempunyai peluang 5,46 kali untuk menyusui eksklusif dibanding ibu yang bekerja. Itu tidak, Miss? Nah, kalau mau dibaca OR sebagai peluang, maka kamu harus menghitung dulu peluangnya berapa, probabilitasnya berapa, gitu ya. Jadi nggak boleh sejumlah 5,4. Karena kalau kita bilang peluang, itu rate-nya antara 0 sampai 1 atau antara 0 sampai 100%. Bukan angka berapa koma berapa seperti ini. Berapa koma berapa kali itu risiko atau odds, ya. Ada yang mau coba sekali lagi interpretasi? Saya belum tutup kalau belum ada yang benar ya. Tadi udah oke. Nur Ramadan baca interpretasi p-value-nya udah oke, tapi interpretasi membaca proporsinya tadi kebalik ya. Terus sekarang silakan yang mau menyempurnakan hingga odds ratio.
secara volunteer siapa yang mau Miss, mencoba? Indah mau coba boleh nggak, Miss? Indah, oke silakan Indah. Langsung dari OR ya, Miss? Dari awal lah Indah. Oke. Kamu sudut pandang kamu yang mana terserah. Oke. Hasil analisis hubungan antara status pekerja dengan ibu menyusui eksklusif didapatkan sebesar 72% ibu yang tidak bekerja menyusui secara eksklusif dan 32% ibu bekerja menyusui secara eksklusif. Maka hasil uji chi-square didapatkan dari p-value-nya 0,011 yang artinya ada perbedaan proporsi antara ibu yang menyusui eksklusif dengan status ibu yang tidak bekerja dengan ibu yang bekerja dan diperoleh nilai OR-nya 5,464 yang artinya ibu yang tidak bekerja memiliki peluang sebesar 84,6% untuk menyusui secara eksklusif. Yang kamu baca eksklusifnya ya. Ibu yang tidak bekerja memiliki peluang 84,6% untuk lebih tinggi gitu ya. 84,6% lebih tinggi dibandingkan ibu yang bekerja untuk menyusui secara eksklusif. Gitu ya Indah ya. Nah, bacanya bukan chi-square ya Indah, chi-square. Oke? Jadi kan ada yang sebut-sebut ci lagi ya. Itu bacanya chi-square. Udah anaknya fit yang nanti baca pakai uji apa uji chi-square. Waduh, chi-square itu apa? Uji chi-square atau chi kuadrat ya, uji chi kuadrat. Oke, seperti itu saya kira sudah cukup ya. Waktunya juga sudah pas jam 2. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, analisis data itu harus fokus ya dan dipantangin gitu. Kalau nggak fokus sambil-sambil nggak bakalan nangkep ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Miss.